Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman serta saudara-saudara sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk bersama-sama menghadiri bincang santai sesi ke-7 di Makassar City Heritage dengan topik ragam dialek bahasa Makassar dan keterancamannya. Bapak Ibu sekalian serta hadirin semua, topik ini kita angkat sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Nah, oleh karena itu kita di MCH kita mengangkat topik ini sekaligus kita akan melihat sejauh mana keterancaman dari bahasa Makassar itu sendiri sebagai salah satu bahasa ibu yang eksis di Sulawesi Selatan. Nah, sebagaimana kita ketahui, seluruh bahasa ibu di Indonesia ini itu mengalami hal yang sama, mengalami ancaman yang sama, yaitu ancaman yang paling ekstrim adalah kepunahan, yaitu tidak adanya lagi penutur dari bahasa tersebut. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan di Makassar City Heritage malam ini sebenarnya hanya salah satu contoh saja bagaimana caranya kita semua ini para penutur bahasa Makassar itu berupaya untuk mempertahankan bahasa ibunya tersebut. Harapan kita teman-teman lain di bahasa lain seperti bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Toraja, bahasa Tae, bahasa Buton misalnya di seluruh Indonesia itu juga melakukan hal yang sama sehingga kita bahu-membahu mempertahankan bahasa ibu kita dari kepunahan. Jadi kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia, tetapi bahasa ibu tetap juga lestari di dalam keseharian hidup kita, dalam budaya lokal kita. Nah, Bapak Ibu sekalian serta hadirin yang saya banggakan, tentu saja kita tak lupa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan yang baik, kesempatan yang baik di tengah pandemi yang masih meneror kita ini ya. Sekarang ada lagi Omikron di beberapa kota, sekarang ini levelnya PKM level 3. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berdiskusi, membangun berbagi pengetahuan, dan sekali lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bahu-membahu mempertahankan bahasa ibu kita semua dari ancaman kepunahan. Nah, sekali lagi apa yang kita lakukan di MCH ini yang kita bahas adalah bahasa Makassar sesungguhnya mewakili semua bahasa ibu yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu untuk sebelum kita mempersilahkan pemicu bincang kita pada malam hari ini yaitu Dr. Sumarlin Rengko, SS MHum. Beliau kesehariannya adalah dosen sastra daerah di Unhas yang menjadi pemicu bincang kita pada malam hari ini. Dan tentu saja karena kita ini membahas bahasa Makassar, maka kita akan buka diskusi kita ini dengan sumbangsi puisi bahasa daerah dari Adinda Badarudin Delate. Kalau dalam bahasa Makassar apa ya? Sanja nih, Sanja. Nanti Sanja, kita cerita. iya, Sanja. Ya. Iya. Jadi akan dibuka dengan Sanja oleh Adinda Badarudin Delate dari Tanra Lili, Maros. Silakan, Delate. Ya, terima kasih Dekajang. Jadi saya menganggap bahwa pembacaan musik Makassar di setiap bincang-bincang tentang kearifan lokal itu sudah menjadi kewajiban. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan Angaru itu pada ritual adat. Jadi perkenalkan Tabek Sahabat Tangkung Asing, perkenalkan saya Badarudin Delate dari Tanra Lili Maros, tapi leluhur juga dari Goaji. Saya akan mempersembahkan sebuah puisi yang berjudul Pakajare Pasibuntulanta. Tabe Kurupaiki Sanja Mangkasara
bukuang kana kupas sijalinga pakasia kupariki otere pasikos sumanga papakala biri ripas sibuntulanta niak maki anne ritumungan paralunta kibuka mi pakai bu barasal langta antama maki asirenreng doanganta papatabe papakasingara pangadakanta kutuana ki muri-muri paparapa empuang pak mai kuse roka ribungul lantang imbusen cinong ati pasari batangan kuminasai tekne sakgena rikalak busang apau maki nakupina na rikatoyengan agamaki turungan ribusang na iya ji toyenga punna lewai riagama sallang na iya ji lambu suka punna atetei ripangadakkang salamat salamat terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Ya, demikian persembahan satu sanja. Dalam bahasa Makassar ya sanja atau puisi yang dipersembahkan oleh Badarudin Dailate. Ini adalah salah satu hasanah sastra lisan di budaya kita sebagai orang Makassar ya. Dan insya Allah pada sesi-sesi akan datang kita akan juga membahas sastra lisan yang kita miliki itu yang jumlahnya mungkin ada belasan. Mulai dari sanja sampai angaru sampai pakai buntin dan seterusnya. Itu akan kita bahas juga nanti pada saatnya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita persilahkan kita untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai bahan dialog kita yang kita beri topik ragam dialek bahasa Makassar dan keterancamannya. Dan sekali lagi ini kita lakukan dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional ya. Dan ini adalah kontribusi kita yang mudah-mudahan bisa menginspirasi seluruh penutur bahasa ibu di negara yang tercinta ini. Waktu dan tempat saya persilakan pada pembicara bincang kita, Dr. Sumarlin Rengko. Disilakan. Masih unmute? Ya. Ya, terima kasih Dengku, Kakanda Insinyur Samsu Saleman de Gajang. Tutu aku ngasin ya ka ilalangan dari Zoom ka. Sada batang ku ngasing, mungkin ya adik-adikku, para pemerhati bahasa, sastra, dan budaya Sulawesi Selatan, khususnya Hasana Sastra Makassar. Sebenarnya saya diundang ini cukup kaget, tak bangka nih sare papikaturi di Gajang. Nantina nakan sebenarnya tena paku coco angerang kanak-kanak dari kanta, tapi ini suatu kepercayaan, suatu kebahagiaan sekaligus media diskusi. Bukan saya menggurui, bukan saya lebih tahu apa yang saya sampaikan, nakana papasana tamang kasaraka antu pangasenganga silalo pasirapiki apa kuasenga belum tentu kasengi kama poin sibalina panes sedega aja katengaseng tenatong kusengaseng. Jadi sebenarnya ini kita proses diskusi saja ya. Iya. Tema yang saya dikasihkan bagaimana ragam dialek bahasa Makassar sekaligus keterancamannya di lingkungan bahasa Makassar itu ya. Tidak mungkin di lingkungan berbahasa Inggris, tidak mungkin di lingkungan berbahasa Rusia, tetapi bagaimana bahasa Makassar itu tanya itu bergeser. Sumpaing batur tanpa lilit nyatong kelom papakaramula naku saretong kisare kelom pan rupaya tena lalo jana mintra
bateta ngiram Pak Mai, Trimina Sangku, ikatte melaku tojengan, seperti itu ya. Itu juga untuk sebagai bentuk penghargaanku, sebagai bentuk reward, sebagai bentuk penghargaan kepada tadi sastrawan atau pemerhati sastra dari Buta Salewangan Kabupaten Maros ya. Oke, langsung saja. Jadi di dalam bahasa itu dikenal ragam dan laras ya. Jadi di dalam bahasa apapun, bahasa Makassar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Mandar, kita kenal juga ragam dan laras bahasa. Kita kenal itu. Kita kadang-kadang menyamaratakan ya. Mungkin di luar sana, di pantaran Jana samaratakan caranya berbahasa Makassar itu kenapa beda dengan saya? Karena memang ragam berbahasa itu macam-macam. Ragam berarti asli salah-salah ya, rupa-rupa. Ini karena ragam bahasa Makassar, pandang itu ya, ragam bahasa Makassar itu berbeda-beda, ragam lisan dan ragam bahasa tulis. Maka matuan di bahasa Indonesia ya, punya ragam lisan asli salah, ragam bahasa tulis kah? Tenan nilai bantu bahasa Indonesia, mangeri pagandengar dari pabalu gangang bari bahasa, wahai penjual sayur, berapa gerangan seikat kangkunta, pasti nih kan aja, siapa nih, berapa ini harganya, saya itu kan namanya ragam santa ketika kita berdialog. Begitu juga di dalam bahasa Makassar, ada ragam bahasa lisannya. Pak Guru ini banyak, mungkin ada beberapa teman guru di sini, kita bisa membedakan ya, ragam lisan dan ragam bahasa Makassar tulis. Juga di dalam bahasa Makassar kita kenal ragam bahasa menurut waktu. Ragam menurut waktu itu tidak mungkin bahasanya dek gayang sama bahasa Makassarnya dek gayang singkame ragam bahasa anak-anak anak usia dini. Ya mungkin misalnya Pak Badarudin bahasa Makassarana singkame segang anak peserta didik dari sekolah tingkat SD atau madrasah. Jadi itu tidak boleh juga kita samaratakan bahwa bahasa Makassarnya itu sama, karena memang menurut pembagian bahasa, menurut para ahli atau menurut pengkaji bahasa, ragam bahasa waktu itu berbeda-beda. Kita juga kadang-kadang kita bergeser ya. Juga ranahnya bergeser suatu bahasa karena kita tidak bisa menempatkan bahasa menurut waktu. Siratannya bahasa santai tawa, kita terlalu serius memakai bahasa itu, akhirnya tidak nyaman, tidak berterima bahasa itu. Ada juga ragam bahasa ilmiah juga dipakai ini. Ragam bahasa ilmiah, bahasa Makassar misalnya itu ragam bahasa ilmiah di perjanjian bunganya. Itu ragam bahasa Makassar ilmiah sebagai bukti bahwa abad kesekian sudah ada ragam bahasa ilmiah bahasa Makassar dalam teks perjanjian bunganya. Itu ilmiah ya, seperti itu. Non ilmiah saya kira ada ya ragam pidato juga. Pernah pengeriki baca katuba Rumalang, baca katuba Jumat, itu juga salah satu jenis ragam sebagai yang sifatnya pesan komunikasi. Ragam bahasa sastra tadi sudah dipaparkan, kita sebagai kegiatan pembuka kita sudah dipaparkan ya, bahwa bahasa Makassar itu ada ragam sastra loh. Tadi dipaparkan oleh Pak Badarudin dari Buta Tanpa Lili, luar biasa ya. Itu salah satu contoh ragam bahasa sastra. Apakah mengalami pergeseran sampai hari ini? Kita tak usah jawab dulu ya, apa mengalami pergeseran atau tidaknya. Kita tak usah jawab, sebentar kita diskusi. Ragam bahasa berita. Ragam bahasa berita di zamannya mungkin Degajan SMA, sering sekali di pusat penerangan masyarakat tingkat kabupaten itu ragam berita disampaikan oleh pusat penerangan itu berbahasa Makassar ya. Sekarang juga ada, tapi tidak semua radio lokal memakai bahasa berita. Tidak ada, kadang-kadang ada juga pos-posnya ada berita, tapi tidak semuanya memakai bahasa Makassar, bahasa daerah. Bukan cuma bahasa Makassar ya, ada juga bahasa Makassar yang digunakan tapi sangat kurang porsinya. Ya. Ini bahasa dan dialek. Jadi ini bahasa dan dialek ini tidak pernah habis sampai hari ini, belum pernah tuntas perdebatan antara bahasa dan dialek. Sampai saat ini pembedaan pengertian bahasa dan dialek merupakan persoalan yang dianggap rumit. Sangat rumit ya, saya kemarin Degajan juga ikuti, ada tamu dari Italia, dia sangat sulit membedakan antara bahasa dan dialek. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan yang mana bahasa, yang mana dialek. Itu tamu dari Italia kemarin di Fakultas Ilmu Budaya, kuliah umum,
Mungkin ada teman-teman di sini atau aku saya Batangku mengikuti kuliah umum kemarin itu. Saya secara pribadi termasuk di Gajang dan beberapa teman di Lingsum ini mungkin ikut ya, bahwa ternyata memang antara ragam dialek itu dengan bahasa itu sangat tipis perbedaannya dan bahkan sangat sulit dibedakan. Secara awam, dialek sebagai bagian dari fakta bahasa dianggap memperlihatkan jenis penyimpangan dari bahasa standar. Jadi kadang-kadang kita, tapi ini pendapat salah ya. Misalnya tahu jene ponto atau batu di turutatea, ini pakai misalnya bahasa Makassar jene ponto, padahal tidak ada bahasa Makassar jene ponto, yang ada dialek turatea. Biasa kadang-kadang kita dengar ya, dialek apa nih? Misalnya tuh batu di penakatara dari PT-PT kena kirimalino kan jai neto setunai di bahasa Makassar itu batu nakari Mawang, inakiri Bontomaranu neto bahasa Makassar lah. Naik kiri pakat tuh neto dong. Terus sampai di Bujul Andra di Alurse Sanggena na di Salutua na Kota Malino nya penumpang PT-PT. Asli salah-salah tuh cara bahasa Makassar. Bayangkan. Satu jalur saja kita kadang-kadang berbeda. Misalnya tahu batu di Paraloy. Ngapa na masalah-salah kaman ya, misalnya seperti itu gayanya ya. Itu juga salah satu varian dialek itu, variasi dialek. Itulah kekayaan dialek sebenarnya seperti itu. Apakah sekarang masih ada seperti itu? Lagi-lagi kita simpan dulu ya. Bahkan dialek sering dikaitkan dengan bentuk bahasa substandar. Kadang-kadang posisi dialek itu dianggap dia bagian dari bahasa substandar ya, yang ditentukan oleh masyarakat yang ada di kawasan terpencil. Misalnya Taubaturi Parigi, pasti salah bahasa Mangkasana Tubatuari Sungguh Minasa. Tubatuari Sungguh Minasa salah bahasa Mangkasana Batuari Tanralili. Kadang-kadang kita anggap seperti itu, ada yang dianggap saya standar rendah. Yang itu anggapan yang keliru. Dari Tubatuari misalnya Tubatuari Malakaji, asir-siri kesigapa misalnya Tubatuari Sungguh Minasa. Itu sebenarnya tercipta yang sudah cukup lama. Akhirnya menimbulkan bahwa ada dialek standar, ada yang bukan standar. Ini pembagian dikotomi yang kadang-kadang kita masih perdebatkan di pengkaji bahasa ya, seperti itu. Lanjut ya. Jadi di mana posisinya dialektologi itu? Jadi secara kajian bahasa ada murni, ada terapan ya. Asing kamaji ilmu eksakta niat murnina niat terapanna. Misalnya murni fisika, biologi, kimia, matematika. Terapannya itu misalnya teknik sipil, teknik kimia, pertambangan, pertanian, perikanan. Di dalam ilmu bahasa juga ada murni, ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan cara. Itu khusus dikaji bunyi-bunyi bahasa. Hanya bunyi yang dibahasa, tidak sampai ke suku kata. Sedangkan di tingkatan di atasnya fonologi ada morfologi, bagaimana proses morfologi atau proses penambahan kata, suku kata, awalan, akhiran, sisipan hingga menjadi kata. Tapi tidak sampai kalimat. Tidak sampai kalimat. Ini gambaran saja ya. Saya bukan membawakan kuliah di sini, tapi di mana kaitannya antara dialektologi. Ada sintaksis itu kajian bahasa untuk khusus kajian kalimat. Kalimat ini sebenarnya untuk supaya bisa di mana posisinya dialektologi. Semantik untuk makna wacana yang lebih luas lagi, terapan sosiologistik, bagaimana hubungannya antara ilmu sosial masyarakat dengan bahasa, linguistik antropologi, budaya dengan masyarakat, bahasa, psikologistik, linguistik forensik. Ini kalau linguistik forensik ini yang terkait dengan bagaimana pengungkapan kasus di pengadilan atau di polisi, rekan-rekan intel banyak kuliah di sini ya. Ada juga etnolinguistik, perpaduan kebahasaan antara budaya tertentu dengan bahasa dari sisi etnisnya. Nah, di sinilah dialektologi. Dialektologi itu keterpaduan ilmu murni dan terapan. Misalnya, Tubatuari jene ponto dataran rendah dengan dataran tingginya jene ponto sisalai. Tunasa rakas dengan Tubatuari kelara asisala sarana kuna bahasa Makassar ki. Mana-mana sama-sama Tubatuari jene ponto. Disitulah kajiannya dialektologi yang terkait dengan fonologi. Orang Sidrap dengan orang Bone ketika dia bertutur berbeda. Baik secara kondisi sosial maupun secara kondisi
lingkungan. Orang sidra lompo-lompo saran sidra karena saya hamparan sawah, agur-agur tertingkas sakam. Nak yang lagi. Orang Bone ada juga pengaruh alam, dia bukan hamparan sawah yang luas dibandingkan dengan sidra. Makanya itu tidak saling terkait dengan suara kita. Misalnya daengku Pak Yusuf bin Nai biasa japa-japa nih kucini. Kuna mangeri tanda lili asli salah bicara anak, kuna batu pun mari tanda lili mangeri jene ponto. Batu mari jene ponto kelili mari takala asli salah mana mau menambah sama kasar. Seperti itu lah dialektologi dan segala variannya. Dialek maksud saya. Jadi, apa sebenarnya dialek itu? Jadi mengetahui dialek itu ada ilmunya. Ini pangasengan tolongan, serta pangasengan, seretodon teori, seretodon kajian. Jadi dialektologi itu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa secara historis yang terkait dengan bahasa dan sejarahnya. Jadi dialek itu ilmu pangasengan, seretodon kajian. Psikologi bahwa ilmu dialektologi itu ada ilmunya. Singkat matanya matematika, singkat matanya sejarahnya, singkat matanya kimia dan lain-lain. Ini ilmunya dialektologi. Jadi untuk mengetahui dialek, misalnya daerah baru dengan daerah pangkop, itu ada ilmunya, ada teorinya, ada ranahnya tersendiri. Gitu ya. Dilihat, oke. Ini dialek yang kita perdebatkan di grup ya, termasuk di media sosial. Di media sosial. Ini saya hanya mengambil pendapat dan temuan hasil penelitian Prof. Manyambe dan kawan-kawan tahun 96. Bukan saya yang bilang ya, anak ke kanan bahwa hasil temuan Profesor Dr. Manyambiang guru saya ini Prof. Manyambiang bahwa dialek bahasa Makassar itu mulai dari selatan, dialek Selayar, Konjo, Bantaeng, Turatea dan Lakiung. Walaupun di dalam dialek Selayar lagi terbanyak sekali lagi di sini, puluhan bahasa-bahasa yang lain lagi di Selayar. Dialek Konjo juga seperti itu, bukan cuma ada di Kecamatan Kajan dan sekitarnya, Bontotiro, tetapi dialek Konjo juga ada di kabupaten lain. Ini sebenarnya di sini untuk mengatakan dialek di sini ini membedakan bahwa pemakai bahasa Makassar di sana berbeda dengan di sini. Bukan mempersoalkan secara politisasi bahasa ya, bukan, tetapi untuk membedakan saja bahwa di tempat A kecenderungan berbahasa memakai dialek seperti ini. Tidak, itu semata-mata secara dialek seperti itu ya. Tidak ada unsur politisnya di dalam ketika hasil seperti ini. Karena kadang-kadang sekarang kan di bawah bahwa di sana memakai, misalnya di Kabupaten Goa itu beberapa dialek dipakai. Begitu juga di Maros ada juga beberapa dialek dipakai bahasa Makassar di sana ya. Saya kira daerah lain juga seperti itu. Ini. Jadi peneliti saya antara di kampungan daerah suatu lingkungan itu, ini konsepnya ada konsep untuk mengatakan ini dialek A atau B, ada ilmunya, ada ranahnya, ada pisaunya, niat ladinnya. Dalam arti luas atau arti yang lebih luas itu penelitian tentang dialektologi untuk mengatakan sebuah dialek atau bukan, kita berupaya memberikan perbedaan pola bahasa baik secara horizontal, mencakup variasi geografis maupun yang vertikal atau sintopis yang mencakup variasi suatu tempat. Itu saya bilang tadi, kita tidak boleh mengatakan bahwa di Kabupaten Goa hanya satu dialek, di Kabupaten Maros hanya satu dialek, di Kabupaten Pangkep hanya satu dialek. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu, karena ini batasnya itu yang saya katakan tadi bahwa dari awal memang peneliti bahasa atau pengkaji bahasa sangat susah membedakan mana dialek dan mana bahasa. Masih sangat susah sampai sekarang. Sangat sulit. Walaupun seperti itu tetap ada penelitian atau yang masih relevan hingga saat ini. Misalnya penelitiannya Prof. Khalid Manyambeang
Kalau 96 tadi mengatakan, sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa membantah itu. Kalaupun masih ada data 2022 tentunya berbeda tahun 96. Seperti itu. Nah, cuma bagi bayangkan, tahun 80 naik PTPTK, sedangkan tahun 2002 naik PTPTK, pasti sisa lagi. Berarti bahasa itu sifatnya dinamis. Ya, ini secara teori saya tinggalkan saja ya. Konsep pada mulanya penelitian dialek menuju kepada perbedaan regional. Jadi awal-awal ya Pak Ramulana menjadikan dialek hanya untuk membedakan perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, kawasan yang satu dengan kawasan yang lain. Atau untuk menghasilkan pemetaan bahasa, dialek atau subdialek. Pengertian ini akhirnya terbantahkan mencakup. Ternyata dialek juga dipengaruhi dimensi sosial. Mungkin aku tanah apa nih karena dimensi sosial. Jadinya dimensi sosial, asisalen itu bahasana misalnya orang yang tinggal di sekitar terminal dengan di sekitar kantor bupati, asisalen tuh biasanya cini-cini bioskop dengan tutenena biasa cini bioskop. Asisalen itu biasa met pasar, ini bahasa pasar, sedang orang-orang yang tidak pernah melihat pintu pasar. Itu namanya dimensi-dimensi sosial kebahasaan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, merambahnya dialog di dalam dialektologi ke dalam suatu wilayah variasi berdasarkan variabel sosial yang menyebabkan timbulnya kekaburan batas antara dialek sosial dengan sosial-linguistik. Asingkan matanya kata ini macam-macam di sini. Mungkin yang aktif misalnya di LSM atau mungkin di MCH. Mungkin ada daengku misalnya dia anggota polisi, ada mungkin pengusaha yang lain, ada mungkin guru bahasa daerah. Keempat-empatnya semua itu bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. Sehingga matanya pun dijanjang bawa karain, dicintonyi bawa karain baturi maros, baturi tombolepau, baturi tonorita biring bulu goa, baturi takalara, dicintonyi bawa karain. Tetapi sudut pandang kita berbeda. Begitulah juga memandang sebuah dialek. Bermacam-macam, bisa lihat dari sisi mana. Seperti itu ya. Ini pendapat ahli daya pengkaji bahasa. Saya kira ini secara teoritis saja. Saya kira tidak, saya lewati saja ini. Jadi dalam sebuah dialek, dalam ilmu secara teori dialek ya, tidak ada dialek yang lebih tinggi statusnya dari dialek lainnya. Saya selalu tekankan ini ya di ruangan-ruangan kuliah, di tempat diskusi-diskusi, tidak ada dialek yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Dialek sama saja. Tidak ada dialek yang lebih tinggi, tidak ada dialek yang lebih rendah. Cuma di masyarakat luas itu kadang-kadang mendikotomikan, membagi dialek-dialek itu. Seperti itu ya, tidak ada dialek. Ada pun yang bergeser. Jadi kalau kita membagi ada dialek tinggi, dialek rendah, justru disitulah letak keterancaman sebuah dialek. Disitulah keterancaman sebuah dialek. Sama juga kalau kita beli manisan, di situ manisan enak, di situ manisan tidak enak, di situ terlalu kecil, di situ tuan menggana. Ketika kita mengatakan seperti itu, kita sudah mengancam satu manisan. Di situ kita sudah mengancam satu manisan, berarti akan terancam itu dialek itu karena dianggap tidak standar dan bukan standar. Itu sebenarnya yang terjadi di masyarakat luas. Itu ya. Karena di sisi lain tantangan masyarakat ketika bertutur, misalnya di Gajah Mangga Japa-Japa Silajara, belum tentu ngisena bicara Silajara. Mana-mana bahasa Makassar. Nyatanya tanasin, tapi akan bercampur kode dan beralih kode bahasa itu. Itu lumrah di dalam sebuah percakapan ya, tuturan. Ini pendapat ya, ini pendapat ahli bahasa ya. Saya lewati saja di sini. Ini landasan saya. Kenapa saya sampaikan di sini supaya dianggap tidak pitik anak-anak ya, kata elok juga kalau ada masih saya dari pengkaji bahasa sebelumnya ya, yang dianggap linguis. Seperti itu ya. Saya saja di sini.
Saya percepat saja di sini ya. Ini, dialek dan variasi bahasa. Berdasarkan pengertian-pengertian sebelumnya ya, yang saya percepat tadi ya, berdasarkan pengertian-pengertian yang saya percepat tadi itu, dapat ditarik sebuah benang merah atau sejajaran pendapat yang dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Maksudnya diantaranya, dialek merupakan variasi bahasa yang memiliki sistem lingual atau bahasa tersendiri. Jadi, dialek merupakan bahasa yang memiliki sistem lingual sendiri. Misalnya dialek Konjo atau dialek, ada yang mengatakan dialek, ada yang mengatakan variasi. Itu dua perbedaan pendapat sudut pandang berbeda ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan variasi, ada yang mengatakan dialek. Anggaplah kita tidak masuk di pertentangan kedua istilah itu. Jadi kita anggap saja dialek merupakan variasi bahasa yang memiliki sistem tersendiri. Itu tidak boleh dipaksakan menjadi dialek Banten, memiliki sistem bahasa. Orang Lakiu mengatakan, orang Sunda atau penutur dialek Lakiu mengatakan biralle. Orang Bantai mengatakan bado. Orang-orang saudara-saudara kita, tau-tau berterjadi pon, tanah kuai, batara. Tetapi kita saling memahami kata-kata itu, tapi di sisi lain banyak kata-kata yang lain kita tidak bisa bertutur, tidak ada respon karena kita tidak memahami, walaupun dalam satu ranah kebahasaan. Begitu juga sama Ji, misalnya pasti sama dia bahasa Inggris Australia dengan bahasa Inggris British. Kadang-kadang bahasa Inggris British karena dianggap bahasa Inggris standar, orang Inggris tidak mengerti cara berbahasa Inggrisnya orang Australia. Seperti itu ya. Seperti itu juga, bukan cuma di bahasa Makassar, tapi di bahasa asing juga seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada memang sistem kebahasaan, pola kebahasaan tersendiri. Jadi bahasa dan dialek, pada dasarnya ada dua batasan dengan penguasaan bahasa atau dialek, yakni batasan geografis dan batasan sosial. Ya, batasan geografis itu ya, misalnya niat Tupak Biring, niat tu Lembang. Ada orang pesisir, ada orang dataran tinggi. Sudah jelas di situ kan? Ada orang pulau, ada orang daratan. Pasti berbeda cara berbahasa. Di pulau juga ada batasan sosial. Ada kepala sekolah, ada nelayan, ada mungkin pelajar. Ya. Selain itu, secara geografis, daerah perbatasan antar bahasa. Ini yang sering kita perdebatkan ini di grup-grup media sosial ya. Selain itu, secara geografis daerah perbatasan antar bahasa biasanya merupakan daerah yang unik dari sisi kebahasaan. Ini yang uniknya di sini karena ada pengaruh, misalnya perbatasan Maros, misalnya Cemar ya, Cenrana, Malawa, Cenrana, apalagi situ, Camba. Di situ kadang-kadang ada pengaruh bahasa Bugis, ada pengaruh bahasa Makassar, dialek-dialek. Kalau peneliti sebelumnya mengatakan itu dentong, ada juga mengatakan bentong. Seperti itu kan memang unik. Begitu juga di Tombolok Pao dengan Sinjai Barat, itu saling bersisiran bahasa-bahasa itu. Itu ya. Habis saya lanjut ya. Pak jadi langgar di sarangku nih, tapi langgar di sarangku. Langgar di sarangku. Iya, terus. Tadi. Iya, saya tes dulu, saya berdiri tes dulu. Ya, lanjut. Ya. Oke. Bahasa dan dialek. Bahasa dan dialek, ya oke. Saya dulu. Ini pengaruh antar dialek atau antar bahasa dapat menyebabkan perbedaan istilah bunyi bahasa. Di sinilah kadang-kadang ini ada pergeseran bahasa, ada keterancaman dialek di sini. Karena saling mempengaruhi. Kalau bahasa-bahasa internasional itu misalnya bahasa Korea, ada juga pengaruh bahasa Jepang. Begitu juga bahasa Cina, ada pengaruh dari bahasa, misalnya bahasa Rusia, bagian-bagian yang berbatasan dengan Eropa itu. Bahasa Arab juga seperti itu.
saling beririsan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan bahasa Perancis beririsan juga dengan bahasa-bahasa Arab. Jadi disitulah masing-masing ada kalau istilah keterancaman bisa jadi, tetapi itu juga kadang-kadang di sisi lain juga memperkaya hasanah bahasa yang bersisiran itu atau beririsan itu. Saya kira lewati saja ini. Nah, ini bahasa-bahasa di Indonesia, daerah dan dunia. Kita di bahasa Makassar ini, khusus di bahasa Makassar, ya, pemetaan bahasa di Makassar ini betul-betul sangat memprihatinkan. Saya sangat bersyukur, misalnya Daengku, Pak Komandan, Om Komandan, Pak Aspar, dan Beta, luar biasa, arsip-arsipnya luar biasa, tahun sekian peta-peta bahasanya ada, tetapi di sisi lain, itu peta bisa berubah sama dengan kepadatan penduduk, bisa saja berubah tahun ini depan, bisa berubah, begitu juga data di statistik, setiap tahun itu ada perubahan. Jadi tidak sama dengan tahun sekian, tapi itu bisa jadi data sejarah, bisa jadi data bahasa, tetapi ingat bahasa itu berubah, sama dengan data-data statistik yang lain. Penelitian dialek geografis Indonesia dipelopori TU 41, tapi belum menyentuh bahasa Makassar di sini. Akan tetapi penelitian dialek geografis mulai berkembang di Indonesia. Ini masih sampai tadi siang kita masih berdialog, masih hidup WA group tadi di salah satu WA group terkait peta-peta bahasa, dibatasi dengan gunung, dibatasi sungai, dibatasi bukit, dan lain-lain. Itu luar biasa ya. Saya kira sangat berterima kasih kepada Dembeta, luar biasa, sangat menyimpan arsip-arsipnya luar biasa. Saya kira ini lewati saja, bahwa ketika ada dua mazhab di sini ya, mazhab Prancis dengan mazhab Rusia, tapi kita sudah masuk di situ. Pemetaan bahasa Indonesia saja dulu, teknik pemetaan, saya lewati saja ini, kita banyak diskusi sebentar ya. Ini paling penting di sini, kita sebenarnya cukup aman. Kita cukup aman dari bahasa Makassar. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa keterancaman bahasa Makassar masih cukup bagus. Namun di sisi lain, di dialek-dialek itu memang sangat berbahaya, terutama sebenarnya saya paling anti menyebut standar dan bukan standar ya. Ada dialek-dialek yang tertentu yang bisa sangat rawan, misalnya daerah perbatasan, Bantaeng dengan Bulukumba, Bantaeng dengan Kecamatan Kindang ya, Bulukumba itu sangat rawan, terancam itu. Begitu pula di Tombolopao dengan Sinjai Barat dan sekitarnya itu dialek-dialek yang khas Konjo itu sangat terancam, sangat terancam. Banyak faktor, salah satunya faktor kebijakan pemerintah, tidak adanya perhatian yang sangat ketat, pengajaran secara formal di lingkungan pendidikan. Ada yang mengajar tapi bukan pendidikan bahasa daerah, ada yang mengajar tapi tidak mengerti. Macam-macam faktor itulah semua pemicu-pemicu keterancaman itu. Tapi sebentar kita diskusi, bahasa-bahasa Indonesia di tingkat dunia, ini luar biasa, dan ini data ya. Ada ini di urutan 13 bahasa yang paling banyak penuturnya di Indonesia sebagai berikut. Mandarin paling banyak ya. Kita berada di Indonesia ini, kita berada di mana ya? Ini di sini. Kita ada di banyak penuturnya paling aman ya. Ini sekedar data bahasa di dunia. Dan hasilnya jumlah bahasa yang diteliti kurang sebagai berikut, ini lewat saja. Kita salah satunya bahasa Makassar di sini ya, 731 bahasa daerah di seluruh Indonesia. Kita berada di urutan kedua ya. Paling pertama ya, Papua Nugini. Satu pulau dia tapi banyak sekali bahasanya, 867 bahasa. Luar biasa itu Pulau Papua. Oke, saya lanjut. Next. Ini kita di sini bahasa, terutama bahasa Makassar, Melayu Indonesia ini pengaruhnya sangat banyak di daerah-daerah lainnya. Nah ini bahan diskusi kita.
untuk teman-teman yang atau tahu asing, kadang-kadang kita masih bingung ya untuk menentukan populasi dan sampel ketika dikatakan dialek atau bahasa. Ini salah satu metode ya, Pak Aspar dan Beta. Dan Beta, ketika kita mengatakan sebuah dialek, kita harus pastikan populasi dan sampel kita. Kita ini kadang-kadang kita ada keluar di sini karena ketidakjelasan kita, misalnya ini di data lapangan ya. Oke, saya lanjut saja ini. Saya lanjut saja ya. Ini saya kira ini kadang-kadang kita langsung mengatakan bahwa itu sebuah dialek atau itu bahasa. Kita harus tahu posisi geografisnya bagaimana, populasi penelitian kita. Karena kadang-kadang kita berbicara bukan saya katakan terlalu seenaknya kita mengatakan bahwa itu mengatakan dialek atau bahasa, tetapi harus jelas populasinya di mana, sampelnya apa. Seperti itu ya, karena Dembeta ini saya banyak sekali datanya, jadi saya sebut namanya ya. Banyak sekali datanya dari data tahun awal-awal kemerdekaan dengan sebelum kemerdekaan ini banyak sekali datanya Dembeta. Jadi ternyata datanya itu bisa saja berterima dengan hari ini, bisa saja itu sangat bukan berterima tidaknya ya, tetapi ada pergeseran karena memang ada mungkin tahun-tahun keterancaman bahasa Makassar itu ya. Ada keterancaman bahasa Makassar itu ya. Gloss, saya kira pindahkan saja, percepat saja di sini ya. Gloss di sini, gloss di sini. Ada sekitar sampai 300-an kata-kata ya. Itu Maurice Suarez istilahnya ya. Suarez itu nama orang. Itu terbagi dari nama-nama di bagian tubuh kita dengan cara kerjanya. Misalnya mata, di Maros mata di sini, apa bahasa Makassarnya kita datang ke lapangan itu, apakah berbeda atau tidak. Ketika 75% persamaan itu menurut pengkaji bahasa itu masih bahasa, tetapi misalnya berbanding bisa saja itu adalah sebuah dialek atau variasi bahasa. Jadi, salah satu kesimpulan yang jelas ketika 75% persamaan bahasa daerah secara geografis, secara sosial, dan lain-lain, itu dianggap sebuah bahasa. Oke. Saya cepat saja di sini. Masih banyak slide. Ini. Jadi, kapan-kapan kalau kita meneliti dialek atau bahasa, kita perjelas daerah pengamatannya, lokasi dan jarak itu tidak berdekatan dengan kota besar. Kenapa tidak berdekatan dengan kota besar? Karena di kota besar itu kan masyarakatnya heterogen ya. Heterogen bermacam-macam. Sudah banyak ya, ada pengaruh mungkin bahasa-bahasa, bukan bahasa Makassar di situ. Tidak dialektologi di Makassar, dialek atau kajian dialek sangat susah di Makassar, kecuali di daerah tertentu, misalnya mungkin daerah Lakang, daerah Buntus dekat BTP, daerah Barombong. Tetapi ketika masuk misalnya di kawasan Cendrawasih, kawasan yang padat penduduk, sangat susah ya mencari data-data bahasa yang betul-betul penduduk dari pengamatan maksimal 600 jiwa, usia minimal 30 tahun, itu ya. Supaya kita memastikan di lapangan ini dialek atau bahasa. Oke, saya kira loncat saja ini ya. Hal lain, beberapa informasi kondisi kebahasaan daerah PM Sadil ini secara kekinian ini ya. Secara kekinian ini ada banyak ke internet, referensi yang lain. Saya kira cepat saja ini. Oke. Yang selanjutnya saya kira dan saya ini panjang teman sudah. Oke, sebaran ini. Ketika kita ingin lebih dalam mengetahui atau meng-cross-check data bahasa maupun dialek itu, bisa kita mengambil tentang sasarannya bisa remaja, dewasa, orang tua, 50 tahun atau lebih. Ini juga berdasarkan kelamin. Siapa yang makan atau perempuan misalnya di rumah, coba kita perhatikan di rumah tak. Ini biasa bahasa Makassar. Saya di Makassar aja, kecuali misalnya di Gadian di Jakarta, ini biasa pakai bahasa Makassar. Kecenderungan terancam
mana, kecenderungan bertahan di mana, di pihak laki perempuan. Misalnya di Sungguh Minahasa kita data awal, kita misalnya jalan-jalan ke SD, SMP, SMA hingga anak-anak yang mungkin kuliah 24 tahun ya. Di mana letak yang paling sering terancam dialek kita di mana? Dewasa atau ibu rumah tangga dan lain-lainnya seperti itu. Sikap dialek bahasa Makassar berdasarkan jenis pekerjaan. Ini kita tidak boleh juga menyamaratakan ya. Misalnya ketika kita berbicara tentang dialek, baru misalnya begini, kita berada di tataran pelajar, langsung kita mengatakan terancam bahasa Makassar di Sungguh Minahasa. Itu tidak boleh serta-merta juga, karena bisa jadi di kawasan-kawasan atau di profesional atau di rumah tangga masih aman, atau di wirausaha masih aman. Tidak boleh seperti itu, karena ini secara sosial bentuk kebahasan itu bukan cuma satu, banyak sekali. Coba perhatikan ketika kita jalan-jalan, di mana letak pergeseran atau keterancaman sebuah dialek. Punana kekusan jika alat tubat keturatnya yang merajai aja. Misalnya di Melepau ada bahasa misalnya do betul maki do seperti itu ya. Di mana letak keterancamannya itu? Saya mengatakan hari ini sangat terancam pelajar yang sangat terancam, dialek apapun sangat terancam di sini, sangat terancam. Mengapa terancam? Orang tuanya juga tidak bahasa Makassar, termasuk Menakir aja segang, ibu bahasa Makassar aja. Kemarin anakku hampir tidak membalas, tidak ada tutur dan penutur ketika berbahasa Makassar. Artinya sangat terancam bahasa Makassar, dialek, misalnya dialek Lakiung atau dialek Turatea. Seperti itu. Apakah misalnya di secara sosial misalnya PNS, TNI, Polri, profesional masih bertahan dialek bahasa Makassar? Bisa jadi lebih sangat terancam juga. Nah, di mana ranahnya Makassar yang bertahan? Ya. Penggunaan dialek Makassar berdasarkan ranah penggunaan bahasa. Sorry, saya agak terganggu ini. Penggunaan dialek bahasa berdasarkan ranah penggunaan bahasa. Di mana letak terancaman bahasa-bahasa Makassar dan dialek-dialek ini? Apakah di keluarga? Bisa jadi. Dialek-dialek bahasa Makassar juga terancam di ranah keluarga. Bukan cuma di kantor, ternyata di ranah keluarga juga terancam. Ketika orang tua kepada anaknya tidak berbahasa Makassar, tidak memakai dialek bahasa ibunya, itu sudah terancam juga. Tetangga, apakah kita masih berbahasa Makassar? Benar di Gajah di Jakarta, saya yakin dan percaya tidak berbahasa Makassar tetangganya. Terancam juga. Di ranah tetangga juga terancam. Benar kiri Palangisan di Sapalangga tidak terancam. Bahasa Makassar aja. Alhamdulillah. Di sekolah, di kampus, fokusnya ke Makassar, bahasa Makassar aja. Fokusnya kalau tuh bateri Takala, tuh bateri Maros, bateri Jenepon, bahasa Makassar. Telekomunikasi, alhamdulillah, beberapa grup memberikan ruang berbahasa Makassar. Kantor pemerintahan, tunggu dulu kepada siapa kita bicara. Di sini juga letak keterancaman bahasa Makassar di kantor pemerintahan dan kantor-kantor fasilitas umum ya. Angkutan umum, saya pernah naik ojek online, dapat naik Mas dengan Mbak. Kali batuknya maki, batuk di Jawa apa? Mas apakah naik ke Mbak dan Mas? Itu ternyata juga di angkutan umum juga sekarang dengan adanya media-media online, kita disapa dengan sapaan saudara kita di Jawa, Mas atau Mbak. Atau masuk di mal-mal pusat perbelanjaan. Di pusat perbelanjaan juga ranahnya bergeser dialek bahasa Makassar. Pertama, pagi Mas, mau beli apa? Bisa dicoba luar biasa. Ancamannya di pasar.
Walau alam, mungkin di pasar, jadi di pasar Sungguh Minasa dengan pasar Malino bertentu sama ya. Situasi tertentu itu misalnya di ruang-ruang keagamaan, di ruang-ruang olahraga, di warung-warung atau di kafe-kafe yang lain-lainnya, itu di ruang-ruang yang lain. Sikap masyarakat etnik Makassar berdasarkan level pendidikan. Apakah SD, anak SD apa misalnya orang dewasa pendidikannya SD, apa masih memakai bahasa Makassar atau justru berbahasa Inggris? Atau misalnya orang dewasa yang tamatan SMP tidak berbahasa Makassar lagi, dia berbahasa Indonesia tidak mengenal lagi. Bisa juga segala umur di sini, tetapi saya ambil sampel orang ambil referensi ini, anggaplah orang dewasa, SMA sederajat, tidak berbahasa Makassar lagi. Misalnya Pak Badarudin di Maros ketemu sesamanya SMA, tapi pada Pak Badarudin SMA dia sudah sarjana, bukan mungkin lagi ya, sudah sarjana dia di sarjana di sini. Ketika kita misalnya di Gajang ketemu sahabatnya, apa dia masih memakai bahasa Makassar, dialek Makassar itu, entahkah dialek Lakiun, dialek Turatea, dialek Bantaeng, atau justru dia memakai bahasa Indonesia ragam santai, ragam casual, seperti itu ya. Padahal bahasa Makassar juga ada ragam santainya, ada ragam casualnya, ada ragam ilmiahnya. Saya katakan tadi itu surat perjanjian bunganya itu ragam ilmiah itu ya, ragam formal. Oke. Pilihan dialek bahasa Makassar berdasarkan situasi percakapan. Nake pun namanya puna bawahan ke atasan atau sebaliknya. Misalnya Dembeta, Om Komandang, Sigapa Yagana, entahkah dia sebagai atasan atau bawahan atau Batu Takalar di Kalimantan. Apakah memakai bahasa Makassar? Siswa kepada gurunya berbahasa Makassar? Guru kepada kepala sekolahnya berbahasa Makassar. Kalau dia berbahasa Indonesia, berarti terancam. Ketika 10 orang didapatkan delapan, berarti bahasa Makassar terancam. Peserta didik dengan didik, guru kepada guru, guru kepada peserta didik, 10 orang di lapangan, 7 tidak memakai bahasa Makassar, dialek tertentu, dialek apa dalam bahasa Makassar, berarti bahasa Makassar terancam. Orang tua kepada anak, saya di Gajang, Beta, dan lain-lain, ketika 10 orang tidak memakai bahasa Makassar kepada anak kita kepada kita juga, berarti derhana keluarga juga terancam bahasa Makassar. Terserah dialek apa. Penjual dan pembeli, apoteker dengan customer, sama-sama di Goa, sama-sama di Jeneponto, sama-sama di Takalar. Tidak ada lagi bahasa Makassar di apotek itu. Berarti di ruang-ruang pembeli juga terjadi keterancaman bahasa Makassar. Relasi seseumuran, misalnya Dembeta sama-sama polisi seumuran, apakah masih terjalin bahasa Makassar? Anak SMA dengan anak SMA, apakah terjalin bahasa Makassar? Ketika aman, ketika dia masih memakai bahasa Makassar, berarti masih seumuran, masih aman. Seperti itu dan lain-lain. Oke. Saya karena saya buka tadi dengan sebuah sebaik kelong, juga saya tutup dengan sebaik kelong ini ya, untuk sebelum kita masuk di sesi diskusi. Kelong-kelong ini aku kepatan dari beriku, penyeparan waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pencerahan yang disampaikan oleh pemantik bincang kita, teman saya Dr. Sumarlin Rengko ini, dan saya kira apa yang disampaikan
Pak Doktor ini mulai dari awal sampai dengan akhir dari paparannya ini, itu sekaligus menjadi refleksi bagi kita semua ya, para penutur bahasa ibu, bukan hanya bahasa Makassar, tetapi saudara-saudara kita juga dari penutur bahasa lain ya, seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Toraja. Itu refleksi bersama bagi kita. Nah, oleh karena itu, saya kira ini akan menarik. Kita akan bincang-bincang selanjutnya ya, pada sesi-sesi berikutnya. Tapi sebelumnya itu saya ingin memberikan apresiasi dulu sekaligus kebanggaan tersendiri kepada para peserta bincang-bincang kita pada malam hari ini, karena itu datang dari generasi muda kita ya. Saya lihat komposisi konfigurasi dari peserta ini banyak dari anak-anak kita ini, adik-adik kita mahasiswa ini. Mahasiswa, tentu saja mahasiswa mungkin jurusan bahasa atau sosiologi ya, atau bahkan sastra daerah. Ada dari UNM, dari UIN, dari Unismo, dan terkhusus kepada Ananda Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa. Ini juga banyak sekali saya lihat. Mudah-mudahan Ananda semua ini sebagai generasi muda sekaligus penyambung estafet ya, dan benteng terakhir atau benteng tangguh dari keterancaman bahasa ibu kita ya, khususnya bahasa Makassar, karena kalian adalah penutur bahasa Makassar. Tentu saja sekali lagi refleksi yang sama terjadi untuk bahasa ibu yang lain. Kira-kira seperti itu. Sehingga kami di MCH ini sangat mengapresiasi kehadiran Ananda semua sebagai benteng-benteng, pilar-pilar yang akan mempertahankan bahasa ibu kita ini ke depannya. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga dari Jakarta, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Yogyakarta, begitu juga dari Indonesia Timur, saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, karena apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, sekali lagi bukan hanya untuk bahasa Makassar ya, bagaimana bahasa Makassar itu bisa bertahan, tetapi ini semua bahasa ibu. Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Doktor ini merupakan bekal bersama, wawasan bersama, bagaimana kemudian bahasa ibu kita itu bisa bertahan dari kepunahan. Satu kuncinya bahwa semakin berkurang penuturnya, maka semakin terancamlah bahasa ibu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan raise hand ya untuk diskusi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mempersilahkan dulu, tadi ini sudah minta ada penyampaian tadi ini, kita persilahkan dulu ya, Bapak Dr. Samsul Bahri dari Berien untuk menyampaikan pandangan-pandangannya juga memperkaya diskusi kita ini. Silakan Pak Doktor. Terima kasih Deng Gajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman. Salam kenal Pak Sumarlin, sama-sama dari satu alma mater. Cuma saya lebih tua mungkin, dulu masuk. Saya tidak pernah dengar namanya. Saya dulu dari BPNB Pak Sumarlin. Sekarang lagi beralih ke Badan Riset Nasional. Itu karena perubahan birokrasi di Indonesia untuk peneliti. Saya kira menarik apa yang dipaparkan mulai dari awal sampai akhir, yang sampai mengeluarkan pantun atau semacam sanjak orang Makassar bilang. Tadi dibuka dengan sanjak, ditutup juga dengan pemateri sanjak. Yang pertama saya mau bertanya kepada Pak Sumarlin bahwa memang kalau berbicara masalah dialek, saya kira itu tergantung kondisi alam, banyak yang mempengaruhi. Ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar saya, kenapa dalam suku Makassar itu ada beragam perbedaan untuk menyebut suatu benda. Seperti ada yang mengatakan pare, ada yang mengatakan AC. Kalau memang dari Bugis memang bisa berbeda, tapi sekarang kan
tadi Pak Semalin bilang mengatakan bahwa Makassar itu satu, tidak menjadi dua. Nah sekarang kenapa bisa beda penyebutnya? Ada mungkin kajian-kajian yang pernah ditemukan kenapa beda bahasa Makassar Jeneponto, beda bahasa Makassar Goa, beda bahasa kata untuk menyebut satu nama benda atau barang. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya kira apa namanya untuk menjaga kepunahan apa bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya kita berbicara Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, saya kira tergantung dari pengambil kebijakan. Pernah nggak tahu beberapa tahun yang lalu, itu semua nama-nama jalan harus pakai apa namanya bahasa lontra di bawah. Saya kira itu salah satu untuk mensosialisasikan bagaimana agar bahasa daerah tidak punah. Yang ketiga, kalau ini bahasa-bahasa yang mau dipertahankan, saya kira dijadikan muatan lokal. Jangan cuma belajar bahasa daerah di SD, di SMP tidak ada lagi, di SMA lebih-lebih. Kenapa di perguruan malah peserta yang berminat ke memilih jurusan bahasa-bahasa daerah itu sangat kurang. Nah sekarang bagaimana caranya mensosialisasikan sehingga semua ini bisa menjadi bekal kita sehingga tidak ada bahasa-bahasa khususnya di selatan yang punah. Yang terakhir, saya kira untuk menjaga kepunahan ada inventarisasi, ada penelitian yang dilakukan pusat-pusat bahasa di Makassar. Nah ini hampir saya lihat tidak ada integrasi antara lembaga-lembaga bahasa yang ada di seperti Balai Bahasa, pusat bahasa ini, pusat bahasa di UNEM. Ini hampir tidak pernah membuat semacam pertemuan yang bagaimana mengangkat bahasa-bahasa ibu yang harus dipertahankan seperti 4 di Sulawesi Selatan itu bahasa Makassar, bahasa Toraja, Bugis dan Mandar. Ini kan harus dijaga kebenaran sebagai warga Sulawesi Selatan. Saya kira itu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dr. Samsul Bahri. Jadi langsung aja dulu ya. Pak, silakan dulu Pak Semalin menanggapi dulu ini, baru kita persilakan ya. Sempat tadi agak gangguan jaringanku tadi, ada sebelumnya dua tanggapan tadi, minta maaf. Tahu aku Pak Dr. Samsul Bahri, saya minta maaf, ada dua pertanyaan atau tanggapan saya tidak dengar baik, tapi dua terakhir sangat jelas. Yang pertama sempat saya dengar itu, apa tidak ada kegiatan baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Balai Bahasa Sulawesi Selatan? Saya jawab langsung ada, tidak ada di sini Pak Dr. Nojin, sangat aktif di Balai Bahasa, maksudnya kegiatan-kegiatan bahasa aktif. Terakhir tahun 2000, pokoknya sebelum pandemi juga ada Kongres Bahasa Ibu yang secara berkala dilaksanakan Balai Bahasa. Dari kegiatan-kegiatannya itu menghasilkan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah semua tingkatan sekolah dari semua jenjang pendidikan, SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP Madrasah Sanawiyah, SMK, SMA, dan Madrasah Aliyah harus belajar bahasa daerah setempat. Apakah ini berjalan dengan baik? Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan, dalam hal ini Gubernur pada saat itu Pak Syahrul Yassin Limpo memberikan surat edaran, yang masih surat edaran. Terus masing-masing kabupaten lagi diperkuat surat edaran masing-masing bupati dan pemerintah kota di seluruh pemerintah, hampir seluruh ya, mungkin tidak ada beberapa daerah yang tidak keluar ya, tetapi pada umumnya keluar pada saat itu, termasuk Kabupaten Goa. Pak Ihsan pada saat itu juga ada surat edaran, tetapi tidak berjalan baik di tingkat satuan pendidikan. Misalnya di UNM kan itu ranahnya pendidikan bahasa daerah, ada di UNAS ada sastra daerah. Terus baru-baru ini pengumuman minggu lalu kemarin ada lagi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat PPG daerah seperti itu. Sebenarnya ruangnya ada, cuma di tingkat ini saya sampaikan, di tingkat sekolah itu tidak menjalankan dengan baik pengajaran bahasa daerah atau bahasa kerennya, tidak diberikan ruang bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Mandar.
di sekolah seperti pelajaran yang lain. Mungkin di ruang Zoom ini juga ada ketua MGMP bahasa Makassar, pemerintah Kota Makassar, juga ada guru bahasa Makassar Kabupaten Goa. Saya lihat tadi Saribat Tangku, Ibu Ramla, Ibu Guru dan Tonji ada di sini juga di sini. Jenjang pendidikan tidak diberikan ruang seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Beda sekali bahasa Jawa di Pulau Jawa, bahasa Sunda di Jawa Barat, Serang, bahasa Bali di Bali. Beda. Kita di Sulawesi Selatan ini sangat terancam memang karena secara formal kita sangat pencinta budaya, kita selalu berlindung, sudah bangga dengan budaya kita, tetapi kita rapuh dengan aset kita sehari-hari. Seperti itu. Ada juga Dr. Nojen sekaligus pencinta budaya daerah kita, saya tidak ada mungkin tidak kenal di ruang Zoom ini, dengan mahasiswanya. Terima kasih atas kedatangan kita diskusi di sini. Dan Nojen juga salah seorang ini dosen pendidikan bahasa daerah UNM yang selalu juga keluar tentang pentingnya bahasa daerah. Mungkin Pak Akbar Amri, ketua MGM Bahasa Kota Makassar, lain juga tidak bisa satu baik mahasiswa UNM, mahasiswa UNAS. Terima kasih. Jadi begitu tahu aku, Pak Dr. Samsul Bahri. Sebenarnya pemerintah juga melalui juga Undang-Undang Pemerintahan Kebudayaan tahun 2000 sekian sudah lama ini didengungkan, tetapi namanya Indonesia, kita berada di negeri plus 62, begitulah realitanya. Tetapi walaupun seperti itu, kita masih berharap dengan baik. Banyak tahun 2019 hanya kurang dari 30% sekolah negeri di Makassar belajar bahasa daerah, Pak. Kami pernah mendata dengan salah seorang guru bahasa daerah di Kota Makassar, Pak, tahun 2019 kurang dari 30% SMP di Kota Makassar tidak belajar bahasa daerah. Itu baru SMP negeri, belum masuk sekolah swasta, belum masuk sekolah yayasan, dan lain-lain. Kita sangat rapuh, beda misalnya di Jawa Barat, sekolah yayasan Turki belajar bahasa Sunda, seperti itu. Itu rekayasa kita secara sosial masih belum bagus. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus, saya kira. Ada tadi dua pertanyaan, dua tanggapan. Yang pertama, saya tidak dengar baik karena saya keluar dari Zoom, mungkin jaringan saya kurang bagus, saya lihat di dusun-dusun. Tadi Bisa saya ulangi. Sebentar Pak Dr. Samsul Bahri. Ini mumpung kita bicara tentang ketahanan bahasa, nanti kita lanjut itu dengan kenapa itu pertanyaan pertama tadi ya. Ini mumpung kita bicara ketahanan bahasa karena ada ini, karena ada chat. Ada chat ini yang relevan dengan ini, jadi kita habiskan dulu tentang ketahanan bahasa ya. Ini ada chat dari apa namanya, beliau dari Pusdiklat Bahasa Badiklat Kementerian Pertahanan ya, saudara kita ini Kolonel Hasanuddin Salsab MBD, beliau alumni Fakultas Sastra Inggris Unhas, ternyata ingin memiliki keprihatinan yang sama dengan kita itu tentang ketahanan bahasa daerah ini. Silakan Pak Hasanuddin sekalian buka mic lalu menyampaikan baik keprihatinan bersama ini Pak Kolonel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior, khususnya para pembela untuk menegakkan bahasa daerah supaya tetap eksis. Saya Kolonel Hasanuddin Salsab, alumni Fakultas Sastra Angkatan 985. Begitu saya baca di WA ada Zoom link ya. Saya sangat tertarik karena saya adalah bagian daripada apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Saya sangat salut juga tadi paparan dari Prof. Sumarlin. Ya, bahwa memang kita di era saat ini itu sudah sangat jelas ada 3 poin yang sangat mendasar kenapa kita ini ada beberapa mulai kehilangan penggemarnya, ya. Bukan hanya disandarkan pada dalam tanda kutip sebagai jati diri bangsa, ya, walaupun kita di Indonesia ini berbagai suku dan bangsa, tapi kita memang sangat prihatin
apabila membandingkan dengan beberapa suku atau bahasa daerah yang berada di Indonesia ini atau bahkan di seluruh dunia, bahwa salah satu aspek yang sangat kita prihatinkan adalah kehilangan jati diri oleh generasi muda yang dalam tanda kutip tidak ditopang oleh suatu sistem pemberdayaan bahasa daerah yang secara konsisten terus-menerus sebagai jati diri bangsa atau jati diri kita sendiri, misalnya orang Bugis Makassar atau suku apapun di Sulawesi Selatan, itu sangat-sangat degradasi menurut saya. Sebagai masukan, saya juga alhamdulillah karena sebagai sangat bangga dengan alumni Fakultas Sastra, sudah banyak bertugas di seluruh kawasan Indonesia, bahkan di luar negeri. Hampir seluruh benua sudah saya datangin juga dalam rangka tugas membawa jati diri bangsa, dan tentunya sebagai alumni Fakultas Sastra Unhas sangat concern dan bisa membandingkan bagaimana masyarakat lain di dunia ini mempertahankan esensi jati diri ya atau nasionalismenya, membawa juga ke nasionalisme ini bangsa kita. Sebenarnya itu tidak usah teori tinggi sekali, sudah sampaikan tadi Prof bahwa penggunaan bahasa ini harus mulai dari keluarga, karena itu adalah benteng terakhir yang kita kerjakan. Karena nasionalisme itu tergantung pada identitas kita. Kita orang Bugis Makassar, saya sendiri sudah 30 tahun di Bandung. Saya sangat salut dengan pemerintah Jawa Barat plus orang-orang Sunda. Mereka sangat bangga dengan bahasa Sundanya. Mau di angkot, mau di mall, mau di US, mau di Australia, mau dimanapun kami bertemu dengan mereka, mereka sangat concern dan menggunakan bahasa Sunda secara aktif. Ya, betul. Dan anaknya juga di rumah itu aktif. Terlepas dari bahasa itu, bahasa ABG, bahasa anak-anak, mau kasar, mau apa, tapi itu tidak ada masalah. Karena itu memang bahasa pergaulan seperti yang kita laksanakan di daerah kita. Tapi yang paling penting di sini yang perlu pesan yang saya sampaikan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata dan dari Kementerian Pertahanan, karena kami juga di tempat ini sangat susah untuk membuka atau mengajarkan lagi kursus bahasa daerah kepada anggota TNI yang akan bertugas dimanapun seluruh pelosok tanah air. Dulu kami ada bahasa, salah satu itu tupoksi kami, bahasa daerah untuk mengajarkan kursus-kursus, tapi sekarang sudah 20 tahun terakhir sudah tidak ada. Ini kan sudah kelihatan degradasi dari bagaimana kita mempertahankan identitas bangsa dan negara kita. Nah, salah satu tadi sudah disampaikan Prof, saya sangat terkesan bahwa profesionalis, kalangan profesional ini, termasuk kita semua yang sudah dididik oleh khususnya yang sudah keluaran dari Fakultas Sastra jurusan apapun kita itu, adalah sangat concern. Terlalu banyak di antara kita kalangan kita bergeser ke bahasa daerah itu dianggap kuno, dianggap ketinggalan. Padahal kalau kita di luar negeri, saya lihat di rekan-rekan kita sebagian di luar itu sangat concern. Tapi kita sendiri di daerah yang seharusnya mempertahankan, malah mungkin kurang support. Nah, memang ini instrumen yang perlu dibangun, karena kalau saya sendiri melihatnya bahwa apapun yang dibangun ini adalah tujuan terakhirnya adalah identitas diri kita sebagai orang Indonesia, bahasa apapun yang kita anut, khususnya untuk Bugis Makassar misalnya, atau Toraja atau Mandar, atau bahasa apapun yang ada di daerah ini yang perlahan akan punah karena kita yang mengawakinya, dalam tanda kutip punya generasi muda ini, tidak ditopang dengan instrumen atau peraturan-peraturan pemerintah yang mewajibkan kita minimal secara sadar dan bangga memiliki identitas sebagai orang Bugis Makassar. Jadi itu kita berbahasa Indonesia misalnya dengan dialek Makassar, orang masih rendah diri ataupun masih kurang percaya diri karena mungkin kita dari daerah. Padahal itu adalah ciri khas kita dan ciri identitas kita sebagai bagian daripada nasionalisme. Dan itu adalah salah satu adalah tujuan kita bagaimana mendukung NKRI dari sisi bahasa daerah adalah
jati diri bangsa yang tidak boleh ditinggal sedikit pun, khususnya kita-kita ini yang sudah dalam tanda kutip profesional, sudah duduk di pemerintahan ataupun memiliki pengaruh apa baik di stakeholder lain yang membawa kita untuk mempertahankan seluruh kemampuan kita untuk tetap memberdayakan bahasa daerah ini sebagai pengikat bangsa ini dengan kekhususan dan ciri khas tersendiri di seluruh Indonesia ini. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu ya diikat dari situ, persatuan diikat dari situ. Dengan keragaman bahasa inilah kita bisa muncul satu persatu, termasuk kita di sini, khususnya para kalangan akademisi, para rekan senior, rekan-rekan saya sejauh, mungkin adik-adik kita ini potensinya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada yang terhormat rekan-rekan, khususnya senior-senior serta para profesor atau kalangan akademisi, yang perlu kita gali bagaimana menanamkan jati diri bangsa ini melalui kemampuan berbahasa daerah tidak boleh hilang. Karena itu adalah dari nenek moyang kita turun-temurun, kita dengan adat istiadat dan bahasa yang kita miliki sampai jangan sampai hilang. Sekali lagi, saya sudah 30 tahun di Bandung, dan saya sangat salut orang Sunda dimanapun mereka berada, bangga menggunakan bahasa, baik di mall, mau di simposium manapun, di tempat-tempat resmi, mereka selalu bangga. Itu yang mungkin pesan yang perlu kami sampaikan untuk tetap bagaimana kita mempertahankan jati diri bangsa melalui dari breakdown dari suku-suku bangsa, tetap bahasa itu melekat sebagai identitas diri kita di suku untuk mengikat persatuan nasional kita, NKRI. Sekira demikian Bapak, yang terhormat rekan-rekan serta senior serta adik-adik yang sebagai penerus kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung, Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kolonel Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Iya. Aduh, Hairudin dari BPCB. Ada MPW ya? Pak Heru ini angkatan saya. Oke. Ngapa itu, Bos? Di mana Bos sekarang beliau ini? Waduh. Sekalian Lama tidak ketemu. buka mic dari MPW ya sekalian. Iya. Dari lewat ngapai? Waduh, ini teman saya nih Pak Hasanuddin ini seangkatan ini Pak. Beliau pintar sekali main poli. Waduh. Mantap. Pintar main poli juga dari apa namanya? Dia dari memang Benua dia beliau. Ya. Dari Benua. Terakhir kita ketemu di mana Pak Hasanuddin? Di Almarkas ya? Iya, Waktu itu betul. Pak Hasanuddin masih kapten waktu itu. Iya. Pacarnya Neno. Oke, jadi sehat ya, semuanya ya. Terima kasih banyak. Semuanya, ya. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin yang sudah Ya. ikut dengan kita Salam di sini. hormat semuanya. Saya sangat tertarik ini. Tadi penjelasannya sangat runtuh sekali ya. Saya masih ingat dulu Pak Hasanuddin waktu kita sama kuliah diajar sama Prof. Hamzah Mahmud itu, linguistik umum. Ini betul-betul sepertinya kita kembali ke tahun 85 nih Pak Hasanuddin. Tahun 85 ketika kita diajar oleh beberapa dosen-dosen senior waktu itu, Pak Prof. Dengan almarhum yang mantan dekan kita dulu siapa? Pak Hussein Abbas. Prof Najamuddin atau Prof Najamuddin? Prof Najamuddin terakhir. Jadi sebelum ini kan Hussein Abbas waktu itu masih pada kan Hussein Abbas. Prof Hussein Abbas. Iya, jadi Iya. tentu saya Dengan Pak Mangemba, ya, dengan Pak Mangemba. Memori kolektif saya ini kembali nih Pak Hasanuddin. Begini, saya sangat tertarik ini tentang bagaimana bahasa, karena kita tahu bahwa bahasa sekarang itu sudah terjadi degradasi yang sangat drastis sekali, termasuk dalam hal ini dalam bahasa Makassar. Litbang UNM kalau saya nggak salah tahun 2000 berapa saya lupa waktu itu merilis bahwa bahasa daerah Makassar itu tinggal 0,5%. Iya, jadi dibanding misalnya dengan bahasa Bugis itu masih ada sekitar 5%. Nah, ironisnya lagi ada salah satu bahasa yang ada di Luwu
itu penuturnya tinggal 2 orang. Itu pun mereka sudah tua-tua semua. Jadi ini yang jadi persoalan buat kita sekarang. Dan yang paling miris sekarang itu adalah bahasa Makassar kita sendiri itu identitasnya tidak jelas. Saya berani mengatakan demikian karena sudah ada percampuran antara beberapa bahasa, dialek, bahkan sosialeknya itu juga sudah sangat-sangat tidak masuk akal misalnya. Jadi contoh misalnya ini yang akhir-akhir ini yang kita biasa dengar istilah-istilah. Contoh misalnya pakintaki. Ini mungkin ini ada beberapa minggu lain ini yang paling ngetop sekali nih di media sosial. Nah ini kadang konotasinya lain, berbeda dengan apa arti yang sebenarnya. Nah ini yang jadi persoalan. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah di Makassar sendiri sekarang ini bahasa daerah sudah kayaknya seperti dimatikan gitu. Alasannya mungkin karena dianggap bahwa Makassar ini kota besar, tidak semuanya penduduk berbahasa Makassar. Nah, kalau saya bandingkan misalnya di daerah Bandung itu bahasa Sunda masih tetap eksis. Di Jogja, Solo dan lain sebagainya bahasa Jawa masih tetap eksis. Nah, tadi Pak Hasanuddin, Kolonel Hasanuddin sudah menyebutkan bahwa baik di terminal, di mana, semua menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini yang menjadi kami jadi cemburu sekali nih mendengar itu. Dan semua rata-rata misalnya kalau ada pemateri orang Jawa, pasti ada sisipan-sisipan bahasa Jawa yang disebut di dalam. Kalau kita mana mau seperti itu. Karena ada kayak risih gitu kalau kita menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga perlu ada perhatian, Pak, untuk saya kira bukan akademis, tapi stakeholder, baik masyarakat maupun mahasiswa, ini harus kita perhatikan. Karena kalau tidak mulai dari sekarang, waduh, ini bisa jadi apa ya? Kayaknya punah sama sekali mungkin. Boleh jadi seperti itu. Kalau kita tidak mencari benang merahnya di sini, yang mana ini kesalahannya kita, sehingga bahasa kita terjadi degradasi. Karena di kota-kota besar di Makassar ini sendiri bahasanya sudah tidak lagi bahasa Makassar, tapi bahasa Makassar versi bahasa daerah gitu. Bahasa Indonesia versi bahasa daerah. Nah ini, jadi kemudian untuk daerah Goa ke atas itu, ke daerah Goa Takarar Jetnepon itu hanya di bagian di daerah-daerah yang agak ke tengah gitu, yang menggunakan bahasa daerah. Itu pun orang-orang tua lagi. Kalau anak mudanya sekarang sudah tidak menggunakan bahasa daerah. Meskipun demikian, saya masih tetap optimis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kita. Mudah-mudahan anggapan saya itu salah, tapi ini juga menjadi semacam pelajaran sekali lagi bahwa bahasa daerah jangan kita tinggalkan. Ya, saya masih ingat dulu Hamzah Demangemba itu kalau menyuruh kita membaca itu dia menggunakan bahasa daerah Makassar kayaknya. Baca seperti itu. Jadi dia selalu menggunakan ini. Itulah ya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira poin penting yang perlu kita garis bawah ya dari Pak Kolonel dan Daim Paiwa, yaitu ternyata bahasa daerah itu adalah salah satu benteng ketahanan nasional kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggiatkan lagi, ya. Karena itu ternyata adalah salah satu pilar penting dalam ketahanan nasional. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita yang chat sebentar saya akan bacakan lagi. Kita persilakan dulu Andras Hen. Ini ada Andi Chan Pamasangi dari Enrekang, kerukunan keluarga gua di Enrekang. Silakan Andi Chan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Singkat saja, saya langsung masuk di tengah pembahasan bahwa saya sangat mendukung kalau bahasa daerah itu perlu dilestarikan. Saya berangkat dari bahasa Pak Kolonel tadi bahwa sudah sangat memprihatinkan sekali. Jadi instansi
institusi tetangganya beliau ini sudah mahir semua barangkali bahasa Cina. Tapi mohon maaf, setiap ada meeting Zoom seperti ini saya selalu menyinggung Cina. Padahal saya juga ada turunan Cina ini. Saya pernah melihat video, bangganya itu seorang ya tetangga institusinya Pak Hasanuddin ini menghadap komandannya 3 orang pakai bahasa Cina. Wah, terakhir beberapa bulan yang lalu pengumuman untuk masalah COVID kiri kanan pakai bahasa Cina lagi, perempuan viral terus ini. Jadi seolah-olah bahwa kita ini sudah berada di negara Cina sebenarnya. Jadi itu sangat-sangat memprihatinkan sekali. Baiklah, saya kembali lagi kepada saudara kita tadi sebagai pemateri bahwa mungkin ada yang dilupa sedikit selain bahasa, dialog dan istilah itu menurut pemahaman saya. Jadi ada bahasa, ada dialek, ada istilah. Jadi bahasa itu menurut saya adalah pengantar komunikasi. Nah, ada bahasa verbal, ada bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu dia tidak pakai dialek. Seperti saudara-saudara kita dari yang punya kekurangan itu kan bahasanya itu bahasa isyarat. Jadi bahasa buat saya adalah pengantar komunikasi. Sedangkan dialek merupakan langgam atau gaya atau variasi. Nah, istilah merupakan bahagian dari dialek itu sendiri, tapi istilah itu lebih cenderung memakai bahasa pengganti. Ya, tadi ada istilah disampaikan oleh Bapak Prof tadi kalau nggak salah ya, pakintagi ya. Pakintagi itu kalau menurut buku Asikalabene yang saya baca, itu sebenarnya bahasa pengganti. Bahasa pengganti dari sebuah komunikasi antara seorang perempuan dan laki-laki yang lagi berada di tempat tidur. Itu bahasa pengganti. Pakintagi mana? Tayang nih. Seperti itu. Jadi itu bisa juga didapat di buku Asikalabene yang. Ya, jadi ada itu. Itu bukan istilah baru, cuma tenggelam karena kenapa tidak lazim lagi. Sama kalau dikatakan sare bayau. Mungkin kalau kita lagi merokok, kita bilang saling malam barangkali bisa kita tersinggung. Kalau rutin dengan sare bayau. Padahal maksudnya itu sare bayau, tambahi lebih nikmat lagi. Supaya lebih nikmat, lebih enak. Itu bahasa isi istilah. Ya. Seperti kalau di sini di tempat saya sekarang. Terancam nggak? Nah, mungkin kalau kita yang awam dengar, kasihan ini orang terancam. Padahal sebenarnya dia gembira. Terancam nggak? Nah, tinggal dibalas pakai bahasa nih. Kenapa kok? Kenapa kok? Lama balu balik nak, kau ruas sabuna. Saya mau menjual ikan 8.000. Artinya dia mau bahagia ini. Terancam. Jadi itu istilah. Sedangkan dialek tadi ya itu tadi langgam atau bahasa atau variasi. Contoh. Banyak air di sungai. Jadi nanti saya kasih masuk langgam atau dialek atau gaya Bugis Bone. Bahasanya bahasa Makassar Konjo. Banyak air di sungai. Lohe ere rahar binangnya. Nah, itu bisa kita dapat di Kangriapia, turun di perbatasan Sinjai, Gunung Perak, dan seterusnya ke bawah. Saya tidak tahu kalau sekarang, tapi yang jelasnya pada tahun-tahun 85, waktu saya masih aktif-aktif mendaki sama dengan teman-teman dari Korpala Unhas, itu bahasa seperti itu. Jadi langgamnya langgam Bone, bahasanya bahasa Makassar Konjo. Nah, bahasa tadi itu juga bisa dipahami di Selayar, juga di Jeneponto, turun ke bawah lewat Borisallo sampai di Bolangi. Di sana bahasanya bahasa Makassar, tapi langgamnya atau dialeknya dialek Bugis Bone. Batu kemana nih puan yang pantas aku cini. Bahasa Makassar, tapi dialeknya dialek Bone. Usut punya usut, ya memang di sana nenek moyangnya dari dulu memang orang Bone. Karena kalau saya pakai bahasa Bone, bahasa Bugis di sana mereka langsung paham. Jadi seperti itu. Nah, masuk ke bawah. Tadi menyinggung bahasa Jawa, apa orang Jawa. Ini di belakangnya, di sekitarnya SMA 159 Suku Minasa dan sekitarnya itu banyak komunitas Jawa di sana, tapi belajar pakai bahasa Makassar. Contoh kecil, penjual jamu baru pulang, masuk orang itu ditanya, "Nenje Pak Mbak?" Artinya masih ada Mbak ya kita. "Ele tajan aku, berani ku lagi tagad dagane kalau sare."
maksudnya suaminya saja, untuk suaminya mati, tinggal suaminya saja. Bukan lagi untuk dijual. Toh? Bukan lagi untuk kamu, untuk siapa-siapa, untuk suaminya. Begitu maksudnya itu bahasa tadi. Tapi kalau kita dengar mungkin lain. Letak janaka. Kurang itu lagi tagana-gana kalau kusare. Nah, itu jadi gaya apa dialeknya, dialek Jawa, bahasanya bahasa Makassar. Jadi mesti itu. Jadi bahasa, dialek dan istilah. Orang-orang tua kita itu banyak-banyak pakai bahasa daerah, tapi istilah bahasa isyarat. Tidak secara vulgar menyampaikan, apalagi kalau hal-hal yang sensitif atau ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh anak-anak kecil, itu tentu dia pakai istilah-istilah atau bahasa-bahasa isyarat. Sama kalau mereka pakai bahasa tasawuf, itu bahasa isyarat semua. Tidak dia menyebutkan langsung bahwa Allah itu begini. Dia memberikan suatu bahasa isyarat. Jadi untuk sementara barangkali itu biar lebih menarik anunya diskusinya malam ini, saya lagi masih banyak yang lebih pintar di sini. Saja mungkin kalau tadi pengetahuannya tentang bahasa daerah, kita sama-sama mendukung supaya bahasa daerah ini tetap eksis dan tetap dikembangkan. Mari kita jangan malu pakai dialek kita sendiri, jangan malu pakai bahasa gaya berbahasanya orang Sulawesi Selatan, gaya bahasanya orang Sulawesi Selatan ke Indonesia itu gaya ya. Jadi dialeknya orang Makassar, orang Sulawesi Selatan kalau bicara banyak makan mie. Nah, makan mie, ambil mie, semua mie, itu dialek. Itu gayanya kita orang Makassar, tapi itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dipakai, tapi dialeknya dialek Sulawesi Selatan. Karena itu juga dipakai di sini, di Sidrap seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kumpul dulu ya komentar-komentar dari hadirin sekalian, karena ini kita saling memperkaya ya. Jadi sekali lagi Pak Dr. Sumarlin ini bukan narasumber ahli yang semata-mata pemegang kebenaran mutlak, ya enggak. Tapi kita saling mengisi, saling mencerahkan, dan saling menambah pengetahuan. Nah, saya undang lagi, ini ada yang masukkan di chat ini ya. Dia bilang itu raise hand itu bahasa Inggris, jadi saya diminta pakai bahasa Makassar. Iya. Jadi anjing panai kalimat. Nah, ya iya renjerodong di sare. Ya. Ya bagus juga. Ya, jadi panai kalimat. Tabe ikatte narapi Pambuntuli ya. Anja paspar tahu tuh. Akbar Amri, silakan. Baik, terima kasih Dengganyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semuanya. Di sini saya sebagai ruang kerja saya atau piring saya, yaitu guru bahasa Makassar di SMP Kota Makassar. Itu yang pertama dulu mungkin daeng paiwa dulu saya saya dulu. Yang pertama, Perda Kota Makassar itu ada, cuman itu tidak kuat. Makanya kami ini di MGMP berusaha dan berupaya agar dibuatkan perda baru. Dan saat ini juga pergub tentang bahasa daerah itu disusun kembali. Jadi belum selesai persoalan satu, dibuat lagi yang satu. Jadi ini memang di Kota Makassar dan umumnya di Sulawesi Selatan kacau, mulai dari perdanya, pergubnya kacau, semua saling berantakan. Saya sudah baca itu, saya sudah baca dan saya sudah amati semua, di mana setiap wilayah itu bukan lagi ditentukan oleh etnis yang sebenarnya di sana, tetapi penutur yang terbanyak. Kalau itu digunakan maka hancur Kota Makassar, karena di Kota Makassar multi etnis. Itu yang pertama. Terus ke sekarang mau diubah, atau lagi bagaimana lagi mau dirubahnya lagi nih? Ini terlalu banyak orang-orang memiliki kepentingan dalam situ membuat aturan, karena mungkin kita tahu bersama bahwa membuat aturan itu mungkin ada lagi ya plus-plusnya lah, mungkin sudah rahasia umum lah. Itu di situ anunya berantakannya di situ kami sebagai guru. Yang kedua, SDM kami juga kurang. Jujur saja SDM itu kurang, sehingga teman-teman ada yang mengajar di SD Bahasa Makassar di Kota Makassar, dia itu selalu bertanya kepada saya, "Oh, tidak apa-apa, silakan. Justru saya apresiasi Anda bahwa Anda kenapa? Karena Anda mau mengajar bahasa Makassar yang bukan bahasa Anda." Ada banyak kasus seperti itu.
Jadi kalau ada guru-guru SD, SMP yang yang bertanya arti kata atau membuat kalimat, arti kalimat, saya ajar mereka, saya kasih tahu mereka bahwa ini, seperti itu. Kemudian jujur saja kami ini ASN yang terangkat 28 orang, ada yang mengajar untuk guru bahasa Makassar, ada yang mengajar agama, ada yang mengajar bahasa Indonesia, ada yang mengajar PPKM. Jadi memang di sekolah-sekolah juga kami diintimidasi. Mulai dari Perda, mulai dari pelaksana di bawah, kami diintimidasi. Berikutnya saya mau koreksi dulu ini tentang jurusan ini di Fakultas Ilmu Budaya. Kenapa ada bahasa dan sastra daerah Bugis Makassar? Apakah itu Toraja tidak dikasih masuk Tawa, Luwu tidak dikasih masuk Tawa? Ini terlalu ini kayak tadi Bapak dari DPC Goa Enrekang mengatakan bahwa Bugis Bone. Bagaimana dengan Bugis Makassar? Apakah orang Bugis di Makassar atau memang orang Makassar? Jadi ini enggak masuk di saya ini. Bugis Makassar. Memangnya etnis Makassar tidak ada, sehingga dikatakan bahwa ada dibilang Bugis Bone, ada dibilang Bugis Makassar. Jadi orang Makassar tidak ada. Itu dulu di jurusan ini untuk Fakultas Ilmu Budaya. Berikutnya yang Jawa, orang Jawa, mohon maaf saya menyebut Jawa karena memang orang Jawa. Di bahasa Jawa itu ada beberapa dialek, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu semua mengatakan bahwa dirinya adalah Jawa, kecuali Madura. Mereka menyebut dirinya Jawa, sehingga menggunakan bahasa Jawa. Mereka tidak, walau-walau bagaimana mereka, apakah mereka juga mempersoalkan masalah dialeknya, tetapi tetap satu, bahasa Jawa. Yang kedua, yang berikutnya, tentang tadi, Pakintaki. Bagaimana dengan kata Ganrang? Ganrang juga dipandang sekarang negatif. Sama juga ada kata yang sering saya dengar di sekolah itu, tapi saya sering memberitahu siswa bahwa artinya itu adalah tidak baik, yaitu ibumu sebagai pelacur. Mungkin seperti itu, Dengganyang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin-poin yang mengemuka itu sebentar kita saling menanggapi ya. Jadi tidak apa-apa, kita mengalir aja dulu. Saya persilakan lagi dari Panai Kalima dan Tabah. Wah, Ya. pakai juga apa nih? Karena saya juga bolu, juga cek lah. Rupa-rupa. Oke, dan Tabah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya reka syukuran dari Dintaba karena ini kilalan di acara diskusi namanya dialek ragam dialek dan bahasa Makassar. Jadi ini satu kesyukuran bagi saya bisa hadir dalam diskusi kita ini. Jadi saya perkenalkan, nama saya Iqbar Dentaba. Kenapa ada istilah Bagandan Juku ini? Karena memang profesi saya sebagai penjual ikan keliling Bagandan Juku. Namun alhamdulillah hari ini saya sudah semester 8 di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Teknologi Pendidikan. Jadi sementara bimbingan sekarang proposal. Ada yang menarik hari ini terkait masalah bahasa Makassar ini. Terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kolonel atau semua dan teman-teman yang lain, artinya ini bentuk keprihatinan kita bahwa memang di sekolah-sekolah kita, utamanya baik ini karena kami tinggal di Goa, ini memang sudah ada pergub yang mengatur sebagaimana disebutkan tadi, sudah ada pergub tahun 2018, namun mungkin ya betul itu harus ada perda yang mengatur supaya lebih kuat ini bahasa daerah diajarkan kepada anak didik kita supaya bahasa daerah ini tidak cepat punah. Kenapa? Di sekolah-sekolah kita, utamanya baik di SD, itu tidak ada lagi guru bahasa daerah yang memang jurusan dari bahasa daerah itu sendiri. Artinya mungkin karena memang dia sebagai guru jurusan dari PGSD, artinya mengajarkan semua bidang studi, tapi ya namanya kan di sekolah itu harus bagaimana kita ini ada guru-guru SD, guru-guru bahasa daerah yang ditempatkan di sekolah-sekolah dasar. Artinya menjadi perhatian pemerintah juga ke depan bahwa bagaimana lulusan-lulusan bahasa daerah ini, bahasa Makassar,
itu bisa ditempatkan di sekolah-sekolah dasar atau di SMP untuk diajarkan ini bahasa daerah. Nah, karena memang betul sampai hari ini bagaimana kita bisa mengajarkan bahasa daerah kalau umpama buku bahasa daerah saja minim yang beredar di sekolah-sekolah. Minim yang beredar di sekolah-sekolah. Jadi mungkin ke depan ini kalau umpama kita mau menguatkan ini bahasa daerah, utamanya kita orang Goa, maka mungkin harus banyak diskusi-diskusi yang seperti ini yang harus kita buka supaya pemerintah ini menjadi perhatiannya betul untuk bahasa daerah ini. Karena ya jujur saja pemerintah itu nanti ada serius kalau umpama sering disoroti. Nah, ini pengalamannya Pak Ganden juga ini karena keliling. Jadi nanti disoroti itu pemerintah baru bergerak. Jadi kalau tidak disoroti, diam-diam saja. Jadi walaupun ada regulasi yang mengatur, ada pergub, ada himbauan ya. Ya pernah dipajak pesen punna ditekangki sen punna tena jadi tekangki ya. Pakamata menyomai katena jadi pemerintah. Apalagi tidak ada memang pengawas bahasa daerah. Yang ada adalah pengawas RPP. Yang mengawasi bagaimana perangkat pembelajarannya guru-guru di bawah, jalan atau tidak. Jadi saya sebagai Pakaian Juku sekaligus sebagai mahasiswa menjadi